Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat berguna, bertemu lagi dengan saya dalam channel kebanggaan kita bersama Hebat Berguna. Pastinya masih tetap membahas tentang public speaking ya. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi lagi dengan kalian semuanya pecinta public speaking tentang tips bagaimana cara bisa berbicara dengan lancar dan rileks ketika kita berada di depan umum. Nggak bisa dipungkiri sahabat-sahabat semuanya ya, walaupun kita ini setiap hari ngomong, mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi kita sering berbicara. Kalau kita tidak pernah berlatih, tidak pernah exercise bagaimana rasanya ketika berada di depan umum, ini kita bisa gagap loh gitu ya. Oleh sebab itu, nah pada kesempatan yang sangat berguna ini saya akan berbagi dengan seluruh kalian para pecinta hebat berguna tentang bagaimana cara untuk bisa berbicara di depan umum dengan lancar dan rileks. Namun pastikan kalian sudah subscribe, like, dan share konten ini agar supaya bermanfaat untuk yang lainnya dan kalian mendapatkan notifikasi baru dari setiap informasi yang update dari channel kami. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung kita simak. Nah, yang pertama teman-teman, jadilah spontan dalam berbicara ya. Jangan menghafal semua konsep ya, semua naskah yang akan kita bicarakan di depan umum. Nanti isinya akan terlihat kaku, sangat kebaca sekali oleh para audiens, sangat kebaca sekali. Oleh sebab itu mereka-mereka yang sukanya menghafalkan konsep keseluruhan ya, akan terlihat kaku ketika berbicara di depan umum. Nah, oleh sebab itu kita harus dituntut untuk menjadi spontan dalam berbicara. Cukup kita hafalkan poin-poin ataupun konsep-konsep pokok yang akan kita sampaikan ke depan umum. Nanti ini akan terlihat lebih lugas, fleksibel. Nah, yang lebih mengerikan lagi ketika kita terbiasa menggantungkan pembicaraan dengan gaya menghafal konsep keseluruhan ya. Ketika kita sudah berada di tengah pembicaraan dan ada beberapa kata yang terlupa, rasanya nggak karu-karuan. Ini keringat bisa sebesar jagung-jagung ataupun kedelai teman-teman ya. Nah, sekali lagi spontanitas dalam berbicara, cukup pahami dan hafal poin-poin inti dalam menyampaikan. Nah, sahabat hebat berguna, selanjutnya agar kita bisa berbicara lancar di depan umum, rileks, santuy maka kita harus membuat konsep ataupun materi terlebih dahulu. Ini secara poin inti, jadi kita tulis poin inti yang akan kita sampaikan di depan umum, bukan menghafal keseluruhan yang akan kita sampaikan. Ini akan kacau ya. Saya akan mengambil contoh apabila Anda ditunjuk sebagai ketua panitia, maka keesokan harinya kalian akan menyampaikan hasil ide ataupun gagasan Anda kepada seluruh teman-teman kerja Anda. Maka konsepnya itu harus sudah ada. Konsep hanya poin inti. Misalkan dalam kepanitiaan studi edukatif untuk anak-anak kita di sekolah. Nah, mengapa sampaikan kepada seluruh teman-teman bahwa di tahun ini kegiatan studi edukatif itu akan dilaksanakan di daerah ini, tempatnya kemudian di perusahaan ini, kemudian siapakah pendampingnya, harinya apa, kemudian di satu titik pertama berapa jam, kemudian targetnya apa saja, titik kedua berapa jam, targetnya apa aja, kemudian tempat wisatanya apa. Sehingga ketika kita sudah menyampaikan itu semuanya kepada seluruh rekan-rekan, dari poin inti yang sudah kita tulis, ini akan terlihat lebih menarik karena kita sudah membuat konsep. Sekali lagi, sampaikan konsep tersebut dengan cara spontanitas, bukan dihafal mulai awal sampai akhir. Ini akan terlihat lebih lancar, lebih lugas, dan lebih fleksibel. Nah, selanjutnya yang ketiga teman-teman, agar kita bisa berbicara lancar di depan umum,
ya, dengan santuy. Maka kita harus bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan seluruh audiens. Sahabat hebat berguna, mendapatkan feedback ataupun umpan balik ya, atau obrolan balik dengan seluruh audiens itu adalah hal yang sangat menyenangkan, sehingga pembicaraan tidak melulu dikuasai oleh diri kita. Dari feedback ini kita memanfaatkan waktu untuk sesekali bertanya kepada seluruh audiens, menyapa, dan dari sapaan mereka di sini akhirnya kita bisa mengukur bagaimana nanti tingkat candaan yang akan kita sampaikan kepada mereka. Ya, sekali lagi, agar supaya berbicara ini dengan lancar, maka kita harus berinteraksi dengan audiens agar supaya kita mendapatkan feedback ataupun umpan balik. Nah teman-teman, yang keempat, agar supaya kita bisa berbicara dengan lancar di depan umum, maka dalam isi pembicaraan kita hendaknya kita menyisipkan humor. Ya, baik itu sedikit atau banyak, nanti kita bisa mengukur sejauh mana audiens yang ada di depan kita. Nah, menurut motivator dunia Anthony Robbins, menyisipkan humor ini merupakan salah satu pelumas ya, pelumas pelicin agar supaya isi penyampaian kita itu bisa diterima dengan baik, karena audiens ataupun khalayak umum yang ada di depan kita saat itu tidak tegang dan santai, sehingga mereka bisa nyaman dengan hal-hal yang kita sampaikan ya. Humor, jangan kaku. Nah teman-teman, selanjutnya yang kelima, agar supaya kita bisa berbicara dengan lancar di depan umum adalah kuasai materi, bukan hafalkan materi. Bedakan antara menguasai materi dengan menghafalkan materi. Nah tujuannya apa? Kalau kita sudah menguasai materi teman-teman, nanti ini akan mempermudah diri kita untuk berimprovisasi. Nah ketika kita ngobrol menyampaikan hal di depan khalayak umum, padahal materinya kita ini sudah habis. Nah dengan kita menguasai materi ini, kita akhirnya bisa berimprovisasi. Bayangkan ketika kita menghafal, waktunya untuk menyampaikan masih banyak dan hafalan kita sudah tersampaikan semua, walaupun kita sudah lancar menghafal ya, planning kita menyampaikan 1/4 jam. Nah dengan modal hafalan kita hanya menyampaikan 7 menit. Lantas kita mau bicara apa jika hanya bermodalkan hafalan? Dengan bermodalkan penguasaan terhadap materi, maka kita akan lebih mudah untuk berimprovisasi, melambai-lambai dengan kata-kata, sehingga nanti audiens akan nyaman dengan pembicaraan, diri kita rileks. Selanjutnya teman-teman sahabat hebat berguna, agar supaya kita berbicara dengan lancar dan baik di depan umum, kita harus mengetahui time management atau memanage waktu, sehingga kita bisa memperkirakan nanti di depan itu kita akan menyampaikan perkiraan berapa menit ya. Jangan lupa selalu sediakan time ataupun jam. Kalian harus tahu ya ngomongnya, jangan hanya sekedar ngomong nanti akan ngelantur kemana-mana. Kuasai time management, sehingga yang kita bicarakan dari konsep-konsep yang kita sampaikan ke seluruh peserta akan lebih terarah. Nah sahabat hebat berguna, selanjutnya agar supaya kalian bisa berbicara dengan lancar di depan umum, itu adalah manfaatkan kekuatan cerita. Ya pasti itu, berceritalah kalian ketika berbicara di depan umum. Sesekali ketika Anda menyuguhkan konsep-konsep yang sudah ada, maka disisipi dengan cerita. Terlebih-lebih apabila cerita itu adalah cerita pribadi, nyata, pengalaman pribadi. Nah ini adalah senjata ampuh untuk menjadikan seluruh audiens bisa terlarut dalam cerita Anda, dan akhirnya mereka semakin yakin dengan konsep yang kalian suguhkan, dengan hal yang kalian bicarakan di depan umum, karena ini adalah cerita pribadi dan hasilnya sudah jelas Anda rasakan sendiri. Ini sekali lagi sangat ampuh ya. Jangan pernah meremehkan kekuatan cerita. Cerita ini akan menjadikan seluruh audiens terlarut dalam buayan cerita ini ya, dan akhirnya mereka yakin dengan hal yang kita bicarakan. Ya sahabat hebat berguna, selanjutnya yang ke-8, agar supaya kita bisa berbicara dengan lancar, santuy di depan umum, itu adalah dengan cara membangun kredibilitas.
Ya, banyak cara untuk membangun kredibilitas. Selain dengan bahasa yang lugas, tentunya kita harus menyiapkan data-data fakta ya, data statistik yang fakta agar supaya yang kita sampaikan ini sesuai dengan kenyataan, dan ini semua akan menjadikan seluruh hadirin, seluruh audiens halayak umum yang ada di depan kita semakin menangkap dan semakin percaya dengan konsep, dengan hal yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, selanjutnya sahabat hebat berguna, agar supaya kita bisa berbicara dengan lancar dan efektif di depan umum, itu adalah dengan